Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muplihat, CGP Angkatan 9, akan melakukan percakapan praobservasi dengan Ibu Ramla. Beliau merupakan guru dari SMK Negeri 2 Bantaeng dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat siang Ibu Ramla. Ya, selamat siang Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik Bu, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu, terkait dengan supervisi akademik. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu, melakukan pengamatan dari proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian adapun tujuan dari supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, agar pembelajaran yang Ibu akan laksanakan itu lebih siap dan Ibu lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran untuk peserta didik dalam kelas Bu ya. Ya, Bu. Baik, akan ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya ajukan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi Bu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan terapkan di dalam kelas? Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan saya susun itu Ibu, yang pertama adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur pembangun dalam visi. Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan yaitu peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur puisi ya Bu ya. Baik Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah Ibu susun, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Jadi dari area pengembangan yang saya ingin terapkan itu Bu, yang pertama dari segi penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Oke baik Bu, jadi ada 3 aspek ya Bu ya. Yang pertama sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah Bu, seperti apa penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan itu? Jadi dari segi penilaian sikap itu kan ada 2 faktor, ada faktor utama Bu dan ada faktor penunjang. Faktor utamanya itu Bu, melakukan observasi selama sepekan dan itu dilaksanakan selama proses pembelajaran dan bisa juga di luar pembelajaran. Kemudian penilaian sikap yang kedua itu Bu dilakukan baik oleh wali kelasnya maupun guru BK. Itu dilaksanakan di luar jam pelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan laporan informasi yang valid. Baik Bu. Lalu terkait pengetahuan dan keterampilan Bu? Kalau dari segi pengetahuannya itu Bu, saya biasa menerapkan dalam bentuk tes tertulis, kemudian yang kedua dalam bentuk tes lisan, kemudian dalam bentuk penugasan. Baik Bu, terkait dengan keterampilan Bu? Kalau dari segi keterampilan itu Bu, ya seperti dalam bentuk portofolio, ada juga dalam bentuk proyek. Kalau dalam bentuk portofolio itu Bu, saya melakukan rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas peserta didik. Baik Bu, jadi saya dapat menangkap bahwa penilaian sikap dan aspek penilaian sikap yang akan Ibu terapkan yaitu melakukan observasi selama pembelajaran, kemudian itu bisa dengan bantuan wali kelas dan guru BK ya Bu. Kemudian yang kedua yaitu untuk pengetahuan, Ibu bisa melakukan itu melalui tes tertulis, lisan maupun penugasan ya Bu. Dan yang terakhir adalah penilaian sikap, Ibu melakukannya melalui dengan bisa pembuatan proyek maupun portofolio ya Bu ya, seperti itu. Nah baik Bu, jadi di sini Bu,
rancangan pembelajaran Ibu, baik itu dari metode, strategi ataupun media ajar yang Ibu lakukan itu seperti apa, Bu? Iya, Bu. Jadi saya menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, ya. Jadi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional, serta didik dengan model pembelajaran progressive learning, di mana siswa dikelompokkan secara heterogen. Kemudian berdasarkan dari keaktifan atau gaya belajar peserta didik dengan metode ceramah, baik itu dalam bentuk diskusi kelompok maupun tanya jawab. Baik, Bu. Jadi metode ini akan Ibu terapkan di dalam kelas nantinya ya. Bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan? Media yang kami gunakan itu beragam, Bu, ya. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan dalam kelas. Baik, Bu. Jadi beragam ya, Bu, ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Ya, baik, Bu. Jadi kapan ini, Bu, waktu pelaksanaan dari rancangan Ibu ini? Waktu pelaksanaannya saya rencanakan itu insya Allah hari Rabu, Bu. Ya, kemudian saya itu di hari Rabu mengajar di jam ketiga di kelas, ya, di kelas 10 NKPI. Kelas 10 NKPI, baik, Bu. Jadi kita akan bertemu lagi ya, Bu, ya, di hari Rabu, kemudian jam ketiga kelas 10 NKPI ya, Bu, ya. Jadi saya akan hadir di kelasnya Ibu untuk mengamati dan melihat kegiatan Ibu di dalam kelas, mencatat poin-poin apa yang terjadi dalam kelas. Setelah itu, Bu, kita akan melakukan lagi percakapan pasca observasi ya, Bu, ya. Bu, jadi saya minta lagi kesediaannya Ibu untuk melakukan percakapan lebih lanjut, insya Allah. Baik, Bu. Jadi sekian untuk pembicaraan hari ini. Adapun pertanyaan terakhir, Bu, yang ingin saya sampaikan, kira-kira apa hasil yang Ibu bisa ambil dari percakapan hari ini? Ya, Bu. Jadi saya itu merasa sudah memiliki gambaran akan seperti apa nanti kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Jadi mulai dari kegiatan awal, kemudian sampai ke kegiatan akhir pembelajaran. Bu, terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bu. Baik, demikian percakapan praobservasi yang kami lakukan, dan kami akan melanjutkan lagi dengan kegiatan supervisi akademik dan dilanjutkan dengan observasi percakapan pasca observasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya memimpin doa. Siap, berdiri. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirni ilma warzuqni fahman. Amin. Duduk kembali. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Coba silakan. Hadirin dimohon
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Oke. Ya, sekarang Ibu mau ngecek kehadirannya terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Dua orang. Siapa itu? Mutiara. Oke, jadi mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini minggu depan sudah bisa hadir, dan yang sakit lihat segera sembuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya baik. Jadi sebelum kita masuk hari ini bahasa Indonesia ya. Iya, bahasa Indonesia. Jadi pelajaran kita hari ini bahasa Indonesia. Itu mau mengecek semangat bahasanya. Ya, itu mau ngecek semangat bahasanya terlebih dahulu. Coba mana semangatnya? Ini bahasaku dari diriku, bahasa pemesanku jaya. Oke, ya baiklah anak-anak. Jadi sebelum kita masuk kepada materi tentang cerpen, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Coba Mila. Adapun pelajaran minggu lalu yaitu membandingkan antara cerpen dengan novel yang dibacakan. Oke, beri aplaus dulu dong. Iya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun cerpen, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta ini mampu menganalisis unsur pembangun teks cerpen. Oke, jadi hari ini siapa yang bisa memaparkan apa itu cerpen atau novel? Coba siapa? Siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang pengertian daripada cerpen? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Siapa? Siapa yang bisa menjelaskan cerpen? Coba Mita, silakan. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerpen itu adalah Cerpen merupakan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Oke, baik. Oke, jadi pengertian daripada cerpen itu adalah merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan
memiliki konflik dalam sebuah cerita. Oke, ya. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen itu, nah, yang pertama itu ada namanya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi unsur intrinsiknya itu yang pertama adalah tema. Kemudian yang kedua alur. Yang ketiga tempat. Kemudian sudut pandang. Oke, jadi ini adalah merupakan unsur tapi tetap berkaitan dengan karya sastra itu sendiri, ya. Kemudian unsur ekstrinsik. Jadi unsur ekstrinsik itu meliputi latar belakang penulis, unsur ekstrinsik, unsur pembangun yang berada di luar tetapi tetap berkaitan dengan karya sastra itu sendiri. Oke. Kemudian selanjutnya struktur cerpen. Ya, jadi struktur cerpen di sini itu yang pertama meliputi pengenalan situasi atau exposition. Kemudian mengungkapkan peristiwa atau biasa disebut dengan complication. Kemudian menuju pada adanya konflik atau biasa disebut dengan resolution. Kemudian ada namanya puncak konflik dan yang terakhir adalah penyelesaian. Nah, di sini sebentar kita akan menganalisis unsur-unsur pembangun di dalam cerpen yang itu akan kita akan tonton secara bersama-sama melalui video. Kemudian selanjutnya jenis-jenis cerpen. Nah, di sini jenis-jenis cerpen itu ada beberapa, ya. Yang pertama itu cerpen realistis, ya. Kemudian yang ketiga namanya cerpen fantasi. Kemudian ada namanya cerpen misteri. Dan yang selanjutnya itu adalah cerpen analisis. Jadi Anda boleh menganalisis atau mencari cerpen, ya, untuk dianalisis unsur-unsur yang terdapat di dalamnya termasuk unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan lihat dulu video, ya, tentang cerpen yang akan kita analisis. Dan sebuah cerpen singkat dari diriku sendiri. Setiap masing-masing orang memiliki impian tersendiri. Maka aku memiliki impian yang diwujudkan. Impianku cukup sederhana, hidup bahagia serta membanggakan keluarga. Berawal dari sebuah desa kecil serta harapanku yang begitu besar, serasa tidak mungkin rasanya hidupku akan impianku. Aku sadar bahwa aku yang bersayang sebaya akan berkenan dari orang-orang. Tetapi tidak terdengar siapapun untuk saya jadinya terputus begitu saja. Serasa tidak mungkin bagiku karena impianku berasal dari seorang petani. Pada suatu saat orang tuaku berpisah karena anak ketiga. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan senang hati demi mencukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah. Aku bersemangat beberapa bulan ke depan semoga bisa melihat titik garis yang terlancar lurus. Aku pun mulai dengan giat belajar, tidak lupa diiringi dengan doa dan ibadah. Ada suatu perkataan ibu yang membuat aku menjadi ingin berubah. Kamu harus lebih dari ibu. Kamu cuma seperti ibu. Kamu harus bisa sekolah. Ibu akan selalu berusaha buat kamu untuk bisa sekolah. Dan aku berpikir bagaimanapun keadaan yang kamu akan dilakukan mencapai sebuah mimpi dan menggapai kebahagiaan kedua orang. Tanpa sengaja aku mendengarkan sang ibu berkata,
karena tidak mempunyai uang untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolahku. Pada waktu itu, aku pun bertekad untuk mengubah keadaan Yesus untuk menjadi lebih baik. Aku berusaha untuk tidak mengulangi kedua orang tua yang setengah prestasi. Aku terus belajar untuk bisa mengajar ibu. Pada akhirnya aku bisa SMA dan mengalami beasiswa umum yang sangat tinggi. Dan sedikit lagi menjadi yang sudah tercapai. Dan sampai sekarang tidak pernah bertemu. Semua kerjaan sesuatu yang tidak lupa dan itu ada kebenaran. Sampai akhirnya aku sudah berhasil mengikuti impianku. Aku sangat bersyukur mendapatkan kebenaran sekarang. Dan sebagai adik aku yang bahagia atas keberhasilan hidupku yang sudah terwujud. Kedua orang tua pun mengajarkan untuk menjadi orang yang tidak sombong meskipun aku sudah berhasil. Tidak ada orang tua yang tidak mengenal ketika melihat sudah melihat kebaikan. Kerja sendiri itu akan mendapat hasil jika kita bersungguh-sungguh dan Ya, oke. Ya, jadi kita sudah menyaksikan cerpen dengan judul Aku, ya. Ya, karya Jamil Suherman. Jadi sebentar dari cerpen yang kita sudah sama-sama kita tonton, kita akan menganalisis unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalamnya, termasuk unsur ekstrinsik dan ekstrinsiknya, ya. Jadi coba sampai yang masih ingat tadi apa yang disampaikan unsur-unsur yang akan kita analisis, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya meliputi gaya bahasa dan iya. Jadi sebentar kita akan menganalisis unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalamnya. Kemudian unsur struktur dan kaidah kebahasaannya juga akan kita analisis dari hasil cerpen yang sudah kita tonton, ya. Oke? Oke. Ya, jadi dari cerpen yang kita sudah saksikan bersama-sama, Ibu akan meminta kepada kalian untuk menganalisis apa yang sudah kalian tonton, ya. Jadi kita akan bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kita akan bagi menjadi beberapa kelompok seperti yang Ibu sudah sampaikan pada pertemuan kita minggu lalu, ya, bahwa kita akan menganalisis unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Kemarin Ibu sudah membagi kelompoknya melalui WA masing-masing. Coba dicari kelompoknya masing-masing, Pak. Ya, jadi seperti yang Ibu sudah bagikan kemarin, ya, kita sudah terbagi menjadi 3 kelompok, ya. Ya, kita sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Coba mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Coba cari kelompoknya, nah. Ya. Ya, jadi ini kelompok 1, ya. Kelompok 1, ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2, ya. Iya, kelompok 3. Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, ya. Jadi sebentar kita akan mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang ada di LKPD-nya, ya. Yang ini untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Ini kelompok 3.
dikerjakan. Ya, ada soal. Coba kita buka LKPD-nya. Coba kita buka. Jadi tentukan judul dari apa yang sudah kita tonton tadi. Ada ya. Kemudian yang kedua, apa aspek yang perlu diperhatikan dari video yang sudah kita saksikan secara bersama-sama. Oke, silakan. Silakan dikerjakan anak-anak. Ya, silakan. Ya, jadi dikerjakan sesuai dengan apa yang ada di LKPD-nya. Ya, jadi ditulis. Ya, coba dikerjakan. Ya. Ya, ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita saksikan tadi tentang cerpen yang berjudul Aku. Ada? Bagaimana anak-anak? Ya, bagus. Oke. Ya.
presentasikan tadi. Coba siapa yang kelompok pertama yang ingin mempresentasikan duluan? Coba. Siapa? Coba angkat tangan. Siapa yang ingin pertama? Oke, silakan. Ayo, kelompoknya ayo silakan mempresentasikan hasil laporannya. Kerjakan bersama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil analisis yaitu cerpen yang akan dibacakan oleh Nurul Asyifa. Adapun pertanyaan yang terdapat dalam LKPD yaitu unsur inskripsi cerpen. Temanya, jawabannya tema merupakan gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita pendek. Tokohnya mengembangkan dan menggambarkan karakter, alur, pola pengembangan cerita, latar, setting meliputi tempat, sudut pandang, strategi yang digunakan oleh pengarang, amanat, pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang, gaya bahasa, merumuskan dialog. Unsur inskripsi cerpen itu meliputi latar belakang penulis, merupakan riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Latar belakang masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan ekonomi. Nilai yang terkandung dalam masyarakat meliputi unsur nilai agama, sosial, dan lain-lain. Judul teks cerpen aku. Aspek yang diperhatikan yaitu unsur pembangun teks cerpen yang meliputi tema, latar atau setting. Latar terbagi menjadi 3 yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Sudut pandang orang pertama, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, amanat, alur, dan pencitraan. Yang kedua, struktur teks cerpen meliputi pengenalan situasi cerita atau exposition orientation, pengungkapan peristiwa atau complication, juga menuju pada adanya konflik atau resolution, puncak konflik atau turning point, dan penyelesaian atau ending. Pertanyaan ketiga yaitu kebahasaan teks cerpen. Kaidah atau kebahasaan teks cerpen meliputi banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. 7, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language. Ya, baik, itulah tadi hasil analisis dari kelompok kami yang sempat dibacakan oleh Nurul Asyifa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari hasil analisis yang sudah dibacakan oleh temannya, kira-kira ada yang bisa menanggapi dari apa yang sudah dipaparkan. Nah, jadi dari analisis yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Ayu, kelompok 1, unsur intrinsik dan ekstrinsik, kemudian struktur dan kaidah kebahasaan dari cerpen yang berjudul Aku. Coba siapa kira-kira yang bisa memberikan tanggapan atau saran dari apa yang sudah dipaparkan? Nah, coba siapa kira-kira yang bisa? Coba siapa yang bisa menanggapi dari kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2 dengan kelompok 3. Nah, siapa kira-kira yang bisa menanggapi? Oke, silakan. Mita dari kelompok 2.
Baik, saya mewakili dari kelompok 2. Saya ingin mempertanyakan dalam cerpen yang sudah dianalisis tadi, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai apa saja yang terdapat dalam cerpen yang sudah dianalisis? Nah, coba nilai-nilai yang sudah tadi dipaparkan oleh kelompoknya Ayu, Kak. Ya, jadi ada nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen, termasuk nilai Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen aku yaitu nilai agama dan nilai sosial. ya, nilai agama dan nilai sosial. Jadi nilai agama dan nilai sosial, siapa yang bisa menjelaskan yang mana itu yang termasuk dalam kategori nilai agama? Nilai agama yang mana di situ yang masuk dalam kategori nilai agama? Merupakan menceritakan tentang kehidupan yang ada dalam pesantrennya yang berbentuk nilai agama oleh pengaruh agama dan adat. Kemudian nilai sosialnya, siapa yang bisa? Nilai sosial yang terdapat di dalam cerpen. Ya, silakan. Nilai sosial dalam cerpen yaitu mereka merasa kasihan atau tiba ke pasar haji bakso ini walaupun sudah melakukan kesalahan tetapi mereka tidak membunuhnya. Oke, beri aplaus dulu untuk teman kita. Ya, jadi itu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen, termasuk nilai sosial dan nilai agama. Oke. Siapa lagi yang ingin bertanya atau ingin memberikan saran atau tanggapan tentang apa yang? Ya, coba silakan. Pertanyaan saya itu apa sudut pandang dalam cerpen yang sudah Anda analisis? Sudut pandang orang pertama atau mungkin orang ketiga dari cerpen yang sudah kita tadi tonton dari hasil analisisnya. Coba. Satu, kelompok 2 atau kelompok 3? Siapa dulu? Coba dulu kelompok 2. Silakan. Depan. Untuk mempresentasikan hasil analisis yang sudah dilakukan. Ya, oke. Dan silakan. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu dan teman-temanku sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya memasuki kegiatan presentasi. Berdirinya kami di sini untuk berpresentasi bukan untuk berekspektasi karena ekspektasi bikin sakit hati. Selanjutnya masuk ke sesi perkenalan. Perkenalkan, nama saya Nita sebagai moderator dan saya Mira sebagai pemateri dan saya Nita. Perkenalkan, nama saya Kisha dan saya Sinta. Itulah nama-nama kelompok yang ada di kelompok 2. Selanjutnya memasuki pemaparan materi yang akan dibawakan oleh baik, saya akan membacakan dan hasil analisis dari kelompok saya, yaitu tema untuk dapat
Unsur-unsur pembangun jaringan itu atau cerpen yaitu unsur intrinsik. Yaitu pertama tema yaitu aku dan impianku. Kedua penokohan. Dipersilakan untuk masing-masing kelompok. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempertanyakan seperti yang baru saja dipaparkan bahwa cerpen memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Komponen apa saja yang terdapat dalam cerpen tersebut? Ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi Anda bisa menjelaskan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Ya, coba siapa yang bisa? Unsur intrinsiknya, meliputi. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Ada beberapa komponen-komponen dalam unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama itu unsur intrinsik. Komponen yang termasuk di dalamnya adalah satu, ada tema, kemudian penubuhan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, serta amanat. Kemudian di unsur ekstrinsik cerpen, komponen-komponennya satu, latar belakang masyarakat, kemudian latar belakang penulis, dan yang terakhir yaitu nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Oke, baik. Banyak pertanyaan kita. Ya. Oke, bagaimana? Masih ada pertanyaan atau tanggapan? Coba dari kelompok 3. Kelompok 3. Ya, kalau tidak ada kelompok 3, coba kelompok 1. Apa amanat yang terdapat dalam cerpen yang telah kalian analisis? Apa amanat atau pesan yang terdapat di dalam cerpen yang sudah kalian analisis tadi? Oke, silakan. Baik, amanat yang telah kami analisis yaitu jangan pernah berhenti berusaha dan menjadi seorang yang lebih baik. Oke, baik. Udah ya? Itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang sudah kita lakukan ya. Jadi ada beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan tentang apa yang sudah kita saksikan secara bersama-sama. Ya. Jadi manfaat daripada menganalisis cerpen itu nah, ya. Jadi manfaatnya yang pertama dapat menambah pengetahuan, kemudian meningkatkan daya Imajinasi, kemudian mengubah pola pikir, menambah inspirasi dan Oke, jadi itu tadi manfaat dari hasil presentasi yang sudah kita lakukan. Jadi kita harus mengetahui unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Oke, jadi dari hasil analisis yang sudah Ibu amati, kelompok yang paling aktif mempresentasikan hasil laporan yang sudah dipaparkan tadi itu jatuh kepada kelompok berapa ya? Jatuh kepada kelompok 1. Ya. Nah, jadi coba untuk kelompok 1 perwakilannya maju ke depan dulu. Ya. Jadi dari hasil analisis yang Ibu sudah lakukan
menyampaikan atau memberikan penghargaan kepada kelompok 1 sebagai kelompok yang aktif dalam memaparkan hasil magaranya ya. Oke, berikan aplaus dulu dong. Jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa lebih aktif lagi dalam memaparkan apa yang akan kita analisis, baik itu tentang cerpen maupun tentang pelajaran yang lain. Oke, silakan Cina. Ya. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengumpulkan LKPDN terlebih dahulu. Iya, oke. Jadi sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya, kira-kira ada yang bisa menyampaikan apa kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Coba siapa angkat tangan? Ya, silakan. Baik, kesimpulan dari materi teks cerpen ini adalah kita harus membaca keseluruhan cerita dari awal hingga akhir dengan teliti dan cermat tanpa ada satu bagian yang terlewatkan. Kemudian mencatat informasi menarik yang kita temukan dalam setiap paragraf. Lalu menentukan unsur yang terdapat dalam cerpen, menulis kembali informasi penting yang terdapat dalam cerpen tersebut. Oke, beri aplaus. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang menganalisis cerpen ya. Jadi cerpen itu adalah merupakan salah satu karya tulis atau karangan fiksi yang mengandung ide tertentu dari seseorang atau pembaca yang terikat dan mendukung tiap-tiap unsurnya. Ya, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, itu akan memberikan penguatan. Semoga di pembelajaran kita nanti depan, ya kalian harus lebih semangat lagi dalam belajar ya. Baik itu tentang bagaimana menganalisis, mengidentifikasi maupun tentang membaca atau menentukan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Oke? Ya, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu. Siap, berdiri. Sebelum keluar dari ruangan, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi pertemuan hari ini, saya Andi Mublihat, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bantaeng akan melanjutkan kegiatan 3 tahap. Yang pertama yang sudah kami lalui adalah kegiatan praobservasi, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, hari ini merupakan kegiatan pasca observasi yang akan kami lakukan dengan guru rekan sejawat saya atas nama Ibu Ramla, guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 2 Bantaeng.
Kemudian sebagai pendamping hari ini ada Pak PP sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 9 Kabupaten Bantaeng. Baik Bu, jadi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita yang telah kita sepakati pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita telah melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu. Kemudian kita juga telah melakukan kegiatan observasi yang dimana kegiatan itu kita laksanakan pada hari Rabu lalu sesuai kesepakatan. Akan tetapi karena Pak PP pada hari itu berhalangan untuk hadir sehingga kita mundurkan hari ini kegiatan untuk percakapan pasca observasinya. Baik ya Bu, jadi boleh kita mulai Bu? Boleh saya mulai Pak? Oke, baik. Jadi untuk beberapa pertanyaan Ibu dalam kegiatan pasca observasi ini, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi selama saya mengajar mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir pada saat Ibu mengobservasi, saya merasa bahwa saya telah menyajikan, telah menampilkan pembelajaran. Menurut saya dengan sudah maksimal Bu. Kalau menurut saya mungkin berbeda dengan observasi yang Ibu lihat. Saya juga nyaman dengan adanya observasi yang berbasis kelas seperti itu ya, karena Ibu telah melakukan pra-observasi. Di situ Ibu menekankan poin mana atau area apa yang akan ditingkatkan sehingga saya punya titik poin bahwa saya harus menguatkan peserta didik pada bagian yang ini. Sehingga saya tidak kelabakan, tidak rempong dalam mengajar, namun lebih terstruktur dengan adanya supervisi yang berbasis personal. Baik Bu, berarti lebih membantu ya Bu ya ketika ada kegiatan praobservasi sebelum betul-betul diobservasi Bu ya, lebih ada kesiapan untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu Bu. Ya, baik Bu. Bagaimana Ibu bisa menilai performa Ibu seperti itu? Karena apa yang kita sepakati tentang area pencapaian atau poin yang akan saya capai pada saat mengajar telah saya laksanakan. Baik di kegiatan awal, saya melaksanakan kegiatan awal secara terstruktur, mulai masuk kelas, menyiapkan fisik dan psikik peserta didik, menyiapkan pembelajaran dengan baik. Kemudian di kegiatan inti saya sudah juga melaksanakan kegiatan inti secara teratur dan menggunakan media yang berbasis IT yang ditekankan kepada kita sebagai tenaga pengajar untuk mengikuti perubahan zaman pada peserta didik. Kemudian di kegiatan penutup saya merasa juga telah memaksimalkan dengan memberikan refleksi baik dari peserta didik juga dari saya sebagai guru, menguatkan, memberikan kesimpulan kepada peserta didik. Itu yang saya rasa Bu. Baik Bu, sangat luar biasa Bu ya. Jadi boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya. Oke, baik. Jadi betul sekali apa yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwasannya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup itu sudah menunjukkan bahwa pembelajaran yang Ibu laksanakan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi yang kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu Bu ya. Kemudian yang saya lihat juga ketika pada pertemuan pada pendahuluan Ibu memberikan motivasi semangat bahasa yang saya dengar seperti itu. Jadi di situ menjadi pemantik untuk menumbuhkan semangat peserta didik. Itu sangat luar biasa Bu ya. Mungkin di lain waktu bisa Ibu munculkan lagi beberapa hal yang bisa meningkatkan motivasi peserta didik lagi. Kemudian yang saya lihat juga pada kegiatan inti, Ibu telah menampilkan pembelajaran berbasis IT dengan model pembelajaran problem based learning. Ibu menampilkan PPT, kemudian Ibu juga menyiapkan LKPD yang sesuai dengan apa yang ada pada sintak pembelajaran Ibu ya, seperti itu. Kemudian saya juga melihat Ibu telah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan hasil dari pembelajaran diskusi mereka. Mereka tampil di depan kelas untuk mengasah rasa percaya diri mereka, kemudian mengasah juga kecakapan berbicara mereka, sehingga mereka lebih nyaman. Saya lihatnya mereka menampilkan hasil pekerjaan mereka. Ada lagi Bu yang ingin ditingkatkan dalam kegiatan pembelajarannya untuk ke depan mungkin?
menekankan lebih kepada sosial emosional peserta didik. Saya mengharapkan peserta didik lebih aktif lagi, lebih ada lagi ikatan emosional baik peserta didik yang satu dengan yang lainnya maupun peserta didik dengan guru itu sendiri. Bagaimana mereka lebih aktif, lebih agresif lagi dalam menyimak atau dalam merespon pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Oke, baik Bu. Jadi untuk mencapai itu kira-kira seperti apa strateginya Ibu untuk mencapai apa yang Ibu ingin tingkatkan itu? Kedepannya mungkin saya lebih sering untuk membentuk kelompok diskusi, karena dengan begitu peserta didik bisa lebih leluasa untuk bagaimana mereka mempresentasikan materinya, kemudian meminta kelompok lain atau siswa lain untuk memberikan umpan balik. Dengan begitu kemampuan atau kecakapan mereka dalam membangun relasi itu bisa terbentuk dengan adanya kelompok diskusi. Jadi sangat luar biasa sekali. Yang akan Ibu lakukan adalah membentuk kelompok diskusi ya Bu ya. Apakah Ibu membutuhkan bantuan dari teman sejawat atau mungkin guru lain atau seperti apa Bu? Kalau menurut saya sih Bu, karena ini pembelajaran saya, materi saya dan tuan untuk saya di kelas, mungkin cukup saya sendiri membentuk strategi, memunculkan ide saya bagaimana mengaktifkan siswa dengan adanya kerja kelompok atau diskusi dalam kelas. Bu, sangat luar biasa. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan dalam percakapan kita ini? Cukup. Oke, baik, alhamdulillah. Baik Bu, jadi sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, saya juga ingin meminta kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan penguatan dari kegiatan pembicaraan pasca observasi ini. Silakan Pak. Saya kira kegiatan kita pasca observasi ini sudah bagus, sudah berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin Baik Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Bu Ramla atas kesempatan yang diberikan untuk saya sebagai supervisornya Ibu. Baik, sekian pembicaraan pasca observasi hari ini. Dari saya Andi Mupliha, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bantaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit saya weh.